Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, yang datang saat ini beribadah di gereja dan juga yang mengikuti secara online, kami ucapkan selamat hari Minggu dan selamat beribadah untuk kita semua. Selamat hari Minggu. Nama minggu kita hari ini adalah minggu kelima setelah Trinitatis dengan topik mencintai hukum Tuhan. Marilah kita memasuki saat teduh. Kita bernyanyi dari buku Eden nomor 110 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya. Haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, kuatkanlah kami
supaya jangan berputus asa apabila kami jatuh ke dalam kemelaratan, sehingga kami tidak menyia-nyiakan berkat-Mu. Ajarlah kami, supaya kami jangan menggantungkan pengharapan kami kepada hal-hal yang duniawi. Perlengkapilah kami dengan iman yang teguh, agar kami bersama-sama dengan seluruh orang percaya menjadi pewaris kehidupan kekal. Dengarlah doa kami, karena anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dengarlah hukum Tuhan, yaitu dari hukum Tuhan yang ketujuh serta maksudnya. Titah ketujuh, jangan engkau berzina. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu kita harus senantiasa hidup suci dan bersih dan bersikap sopan dalam kata dan perbuatan. Orang yang telah berumah tangga harus setia dan saling mencintai. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Dia
Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa Tuhan kami Yesus Kristus, Engkaulah Allah yang Maha Kuasa, pencipta segala sesuatu. Engkau adalah adil menghakimi semua orang. Kami datang ke hadapan-Mu, mengaku segala dosa kami yang kami lakukan karena melanggar hukum-Mu, baik melalui perkataan kami yang tidak benar, maupun karena nafsu keinginan duniawi yang selalu mempengaruhi kami. Kami patut mendapatkan murka Tuhan akibat dosa kami itu. Tetapi Engkau adalah Tuhan pengasih dan penyayang. Kasihanilah kami, ampunilah segala dosa-dosa dan kesalahan kami di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Karuniakanlah kami Roh Kudus, agar kami setia mengikuti Engkau di dalam kebenaran dan kekudusan, dan memperoleh hidup yang kekal yang Tuhan janjikan bagi setiap orang yang percaya kepada anak-Mu Yesus Kristus dan Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalaskannya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan untuk hari Minggu ini sebagai epistel yang diambil dari Kidung Agung bab 2, dimulai daripada ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-13. Kita akan membacanya secara bergantian. Di pintu mempelai perempuan, dengarlah kekasihku, lihatlah ia datang, melompat-lompat di atas gunung-gunung, meloncat-loncat di atas bukit-bukit. Kekasihku serupa kijang atau anak rusa. Lihatlah, ia berdiri di balik dinding kita, sambil menengok-nengok melalui tingkap-tingkap dan melihat dari kisi-kisi. Kekasihku mulailah berbicara kepadaku, bangunlah manisku, jelitaku, marilah. Karena lihatlah, musim dingin telah lewat, hujan telah berhenti dan sudah lalu. Di ladang telah nampak bunga-bunga, tibalah musim memangkas, bunyi tekukur terdengar di tanah kita. Pohon ara mulai berbuah dan bunga pohon anggur semerbak baunya. Bangunlah manisku, jelitaku, marilah. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin.
marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Asagabe pasupa
Salam. Warta yang dibacakan di minggu kelima setelah Trinitatis 9 Juli 2023. 1. Jadwal pertangyangan daerah. Rabu 12 Juli 2023 pukul 18 WIB. Yang pertama daerah 1 Riau Patra Komala di keluarga daerah Riau Patra Komala, alamat ruang konsistori lantai 1 Gedung Rukan. 2 daerah 3 Dago di rumah keluarga Dr. Randus Robert Hutahayan MM, Ibu Rotua Magdalena Boru Pangaribuan, alamat ruang serbaguna lantai 2 Gedung Rukan. Kamis 13 Juli 2023 pukul 18 WIB di daerah 7 Pajajaran di keluarga Nyonya Flora Tambunan Boru Silaen, alamat Jalan Trowulan 3 nomor U11 Komplek Parmindo Cijerah. Kedua, baptisan kudus khusus. Pada kebaktian Minggu pukul 10 WIB hari ini akan diadakan baptisan kudus khusus kepada 2 orang anak, 1 anak laki-laki dan 1 anak perempuan. 3. Persembahan sosial gereja. Pada kebaktian Minggu hari ini 9 Juli 2023 setelah khotbah kita akan mengumpulkan persembahan sosial gereja kepada keluarga Nyonya Ria Saur MC Mangunsong Boru Simbolon, Jemaat Daerah 8 Bypass Timur, sehubungan dengan Bapak John Parulian Simangunsong SE yang telah meninggal dunia di waktu yang lalu. 4. Sosialisasi Alkitab terjemahan baru. Pada kebaktian Minggu hari ini setelah pembacaan warta jemaat, perwakilan Lembaga Alkitab Indonesia LAI akan sosialisasi Alkitab terjemahan baru LAI juga membuka stand Alkitab di depan gereja. 5. Ujian lisan pelajar SIDI tahun ajaran 2022-2023. Ujian lisan pelajar SIDI tahun ajaran 2022-2023 bersama dengan orang tua atau wali akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023 pukul 9 WIB bertempat di ruang pertama Kantor Pendeta Resort oleh Pendeta Jason Simajuntak, ruang 2 Kantor Serbaguna lantai 2 Gedung Rukan oleh Pendeta Jonaren Purba, ruang 3 Ruang Konsistori lantai 1 Gedung Rukan oleh Pendeta Lilis Siregar, ruang 4 Ruang Sekolah Minggu lantai 3 Gedung Rukan oleh Pendeta Iswandi Butar-Butar. Jadwal pelajar SIDI tahun ajaran 2022-2023 yang sudah terlaksana dan akan datang dapat jemaat baca pada warta jemaat. Yang terakhir, rangkaian kegiatan Pesta Huria HUT ke-88 dan Minggu Kebangunan Remaja dan Naposo HKBP Bandung. Rangkaian kegiatan Pesta Huria HUT ke-88 dan Minggu Kebangunan Remaja Naposo HKBP Bandung yang sudah terlaksana dan yang akan datang dapat dibaca pada warta jemaat. Selanjutnya kami persilakan dari LAI. Amang Inang, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Shalom. Perkenalkan, saya Martin Silitonga, saya staf di Departemen Komunikasi dan Kemitraan Lembaga Alkitab Indonesia. Pertama-tama, saya bersyukur kepada HKBP Bandung di Jalan R.E. Marta Dinata ini yang
dengan berbesar hati menerima kehadiran Lembaga Alkitab Indonesia. Yang pertama untuk sharing, sosialisasi. Yang kedua ialah kita juga diperkenankan untuk membuka stand pameran Alkitab. Amang Inang, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ada beberapa poin yang ingin saya sampaikan kepada kita semua. Yang pertama, kita bersyukur kepada Tuhan karena pada 9 Februari 2023 yang lalu, Lembaga Alkitab Indonesia bersama dengan seluruh aras-aras gereja dan Katolik yang di bawahnya juga ada Lembaga Biblika Indonesia, secara resmi meluncurkan Alkitab terjemahan baru edisi yang kedua. Edisi yang pertama atau terjemahan baru yang pertama adalah Alkitab yang hari ini kita pegang, Bapak Ibu. Jadi kalau kita lihat Alkitab itu diterbitkan pada tahun 1974, sehingga pada tahun 2024 mendatang Alkitab tersebut sudah berusia 50 tahun. Secara aturan Lembaga Biblika, Lembaga Alkitab Dunia, setiap negara-negara baiknya melakukan pembaruan pengkinian bahasa dalam Alkitab, khususnya salah satunya adalah di Indonesia. Dan pada 9 Februari kemarin kita sudah launching Alkitab terjemahan baru edisi 2. Apa yang membedakan edisi yang kedua dengan edisi yang pertama? Yang pasti salah satunya adalah pengkinian penggunaan kata dan kalimat. Satu contoh sederhananya ialah dalam perjanjian lama di TB yang pertama ada istilah kata ganja. Amang Inang, kalau kita bicara ganja pada saat ini secara singkat ditanya pasti jawabannya tidak lepas dari yang namanya narkoba, benar? Nah, itu padahal konteksnya tidak berbicara tentang narkoba, tapi berbicara tentang tiang penyangga atau tiang pancang. Itu adalah salah satu contoh sederhana. Atau contoh yang kedua adalah sebuah istilah yang untuk mengatakan orang yang belum menikah kepada laki-laki ataupun kepada anak muda laki-laki. Nah, istilah ini ternyata dalam bahasa Indonesia ada dan itu cukup sensitif untuk orang suku Batak. Bagi orang Batak ini adalah istilah yang cukup kasar, saya tidak perlu sebutkan, dan itu sudah dilakukan pengkinian untuk menyesuaikan. Kenapa? Karena memang Lembaga Alkitab Indonesia memiliki visi yang menginang, yaitu membawa firman Tuhan kepada semua generasi. Artinya baik yang saat ini sudah masa usia indah, saat ini dewasa, yang sudah menikah, yang saat ini masih muda, masih kuliah, bahkan sampai ke anak-anak, kita mengupayakan mereka semua punya hak yang sama untuk mendapatkan firman Tuhan. Itu mengapa kita perlu melakukan pengkinian terkait bahasa dalam Alkitab. Ini masih cerita yang pertama. Lalu cerita yang selanjutnya, Mang Inang, saya ingin berbagi cerita perihal salah satu program yang hari ini juga sedang dikerjakan oleh Lembaga Alkitab Indonesia. Nama programnya adalah Pembaca Baru Alkitab. Mungkin Mang Inang tadi ada yang sudah terima flyernya, ada yang sudah terima amplopnya. Mungkin bisa dilihat ya depan belakang ya kan. Pembaca Baru Alkitab ini adalah program pemberantasan buta aksara berbasis Alkitab. Jadi saat ini kita mengerjakan program PBA itu di Siberut Mentawai. Sebenarnya ada 1.000 sampai 3.000 orang yang menurut penelitian tim kami sampai saat ini masih belum bisa membaca. Totally secara membaca memang belum bisa gitu ya, dari huruf A, B, C dan seterusnya. Dan kami memutuskan untuk memprioritaskan 1.700 orang ini untuk mengikuti program PBA yang diselenggarakan oleh LAI. Siapa saja pesertanya? Ada dari Protestan, dari Katolik, dari bahkan ada orang-orang yang dari agama lain yang memang mereka punya ketertarikan untuk belajar. Kenapa Lembaga Alkitab Indonesia menggagas program Pembaca Baru Alkitabnya? Menggagas program Pembaca Baru Alkitab ini. Salah satunya adalah Amang Inang, bagaimana setiap orang bisa mendapatkan firman Tuhan selain melalui pendengaran. Yang kedua pasti yang dia lakukan adalah melalui membaca. Ketika membaca, bagaimana dia bisa membaca firman Tuhan kalau ternyata dia belum bisa membaca Alkitab, Amang Inang? Lebih dari sekedar membaca Alkitab, yang kami harapkan melalui program PBA ini setelah orang sudah bisa membaca Alkitab, mengakses firman Tuhan, terjadi sesuatu yang berbeda di dalam dirinya secara individu. Terjadi sesuatu yang berbeda secara komunal, sehingga terjadi sebuah transformasi, baik dari dirinya juga dari lingkungannya.
Itu yang diupayakan oleh Lembaga Alkitab Indonesia. Dan terakhir yang ingin saya sampaikan, Amang Inang, bahwasanya Lembaga Alkitab Indonesia itu tidak akan bisa mengerjakan ini sendiri, Amang Inang. Percayalah. Itu mengapa Lembaga Alkitab Indonesia berupaya terus-menerus memperkenalkan, mengajak seluruh umat Tuhan secara individu, secara gereja, secara sinodal, ke gereja-gereja untuk terlibat bersama-sama menghadirkan firman Tuhan melalui Alkitab yang bisa kita berikan secara gratis. Loh, kok di sini kita nggak dapat Alkitab gratis? Ya, Amang Inang. Karena kita prioritaskan yang mendapatkan Alkitab adalah dengan 2 kriteria. Yang pertama, sudah pasti kita berbicara soal ekonomi. Dan yang kedua adalah bicara geografis, Amang Inang. Sayangnya saya tidak bisa tampilkan video karena waktu yang singkat. Kalau kita bisa lihat wilayah-wilayah pelayanan misi yang dilakukan oleh Lembaga Alkitab Indonesia itu sangat-sangat pelosok, Amang Inang. Ya, syukur-syukur bisa dijangkau. Kadang mereka ada yang naik perahu, kalau di wilayah pedalaman Papua itu naik perahu itu bisa sampai 12 jam. Ya kalau nggak hujan ya, kalau hujan melipir di hutan-hutan lah. Itu kurang lebih dan itu terus kita upayakan dan kita lakukan. Untuk itu pada kesempatan ini kami bersyukur, kami mengajak Amang Inang semua untuk terlibat menjadi bagian dari yang mengerjakan misi Kristus. Banyak orang yang sangat mengharapkan untuk bisa mendapatkan Alkitab, bisa membaca dan bisa mendapatkan firman Tuhan. Justru melalui penyampaian pesan ini kami berharap Amang Inang semua, saudara-saudara, anak-anak muda juga adalah jawaban dari apa yang diharapkan. Mungkin Amang Inang silahkan saja dilihat dulu, kalau berkenan mendukung silahkan nanti situ ada nomor rekeningnya dan ada tata cara untuk melakukan dukungannya. Tapi kalau belum bisa mendukung secara finansial, dukunglah melalui doa. Wartakan ke kiri kanannya, depan belakang untuk ikut terlibat dalam mendukung pelayanan Lembaga Alkitab Indonesia. Inilah yang bisa saya sampaikan Amang Inang, kiranya ini berkenan di hati Amang Inang. Sekali lagi terima kasih untuk HKBP Bandung Marta Dinata yang sangat-sangat baik menerima kehadiran Lembaga Alkitab Indonesia. Kami berdoa agar umat Tuhan, jemaat HKBP Bandung yang ada di tempat ini semuanya diberkati Tuhan, menjadi orang-orang yang mampu menjadi perpanjangan tangan Tuhan dan tentunya menjadi orang yang menjadi berkat bagi sesama. Inilah yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Shalom. Horas. Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan 1A dan 1B. Oh,
sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada hari ini, minggu kelima setelah Trinitatis, yang tertulis dalam kitab Roma pasal 7 ayat 15 hingga ayat 26, saya bacakan. Sebab apa yang aku perbuat, aku tidak tahu, karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi apa yang aku benci, itulah yang aku perbuat. Jadi jika aku perbuat apa yang tidak aku kehendaki, aku menyetujui bahwa hukum Taurat itu baik. Kalau demikian, bukan aku lagi yang memperbuatnya, tetapi dosa yang ada di dalam aku. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal berbuat apa yang baik. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, tetapi dosa yang diam di dalam aku. Demikianlah aku dapati hukum ini. Jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Sebab di dalam batinku ada suka akan hukum Allah. Tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku, aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Aku manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi dengan akal budiku aku melayani hukum Allah, tetapi dengan tubuh insaniku aku melayani hukum dosa. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih, nas kita hari ini mengangkat manusia yang paling jujur yang ada di dalam diri Paulus. Dia sangat terbuka memperkenalkan dirinya dan hal apa yang sedang dia alami saat dia berhadapan dengan jemaat Rom, karena jemaat Rom itu berasal dari dua kelompok. Satu kelompok Yahudi yang sudah menjadi Kristen dan satu kelompok orang Yunani yang juga menjadi Kristen. Berdiam di dalam satu organisasi atau gereja yang mereka sebut gereja di Roma. Sementara Paulus sendiri berhadapan dengan dirinya. Dia adalah orang Yahudi yang dengan setia sebelumnya tunduk taat kepada hukum Taurat, bahkan bangga dengan hukum Taurat, tetapi setelah menjadi Kristen dia melihat ada dualis di dalam dirinya. Orang Yahudi yang tadinya memelihara hukum Yahudi dan kemudian orang yang percaya kepada Yesus Kristus yang percaya kepada anugerah pembenaran oleh karena iman. Ada dua hal yang bertentangan di dalam dirinya dan itulah yang dia nyatakan dalam perikop kita hari ini saat dia menyapa jemaat di Rom dan juga saat dia menyapa kita hari ini. Apa yang aku perbuat aku tidak tahu, karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat. Ini sering juga mungkin terjadi dalam kehidupan kita. Kebenaran dalam diri kita tetap ada. Hal yang benar itu ada, kuat dalam kehidupan kita. Hal yang benar itu ingin kita lakukan secara gerak, secara perlakuan, dan secara fisik. Tetapi ada lagi kekuatan lain lagi yang mengganggu kita untuk mewujudkannya atau untuk menggagalkan kita dalam melaksanakan apa hal yang benar itu tadi.
Maka dia mengatakan, kalau aku melakukan hal yang tidak aku kehendaki, yang dia kehendaki adalah hal yang baik dan benar. Tapi kalau dia melakukan hal yang tidak dia kehendaki, sesungguhnya bukan dia lagi yang melakukan itu, tetapi dosa yang diam di dalam dia. Yang mau disampaikan juga kepada kita saat ini adalah Bapak Ibu, di dalam diri kita ini ada dua unsur, positif dan negatif. Dan dia selalu berebut. Marporang do, sisi positif do, sisi negatif, di bagasan ngoluta mau mempengaruhi kita supaya kita akan melakukan apa yang dia inginkan dalam kehidupan kita. Antara pikiran dan hati kita juga sering berontak itu. Sering tidak sesuai. Kita sering tidak ada dalam kedamaian hati dan pikiran kita, dan juga aktivitas kita. Sering terjadi hal yang tidak sinergi. Hari ini kita diajak oleh Rasul Paulus untuk mampu mengatakan bahwa memang di dalam manusia lama kita yang hidup dalam hukum Taurat seperti apa yang dipelihara oleh hukum Yahudi, kalau dia melakukan semua hukum Taurat itu, dia menyatakan dirinya ada dalam keselamatan. Tetapi pertanyaannya, adakah manusia yang mampu melakukan semua hukum Taurat? Sedangkan 10 hukum Taurat Allah saja, 10 hukum Taurat Allah saja, boleh dikatakan hampir tidak luput dari apa yang kita langgar. 10. Sementara di hukum Yahudi 700-an hukum Yahudi. 10 hukum Taurat saja pun masih ada yang bisa, yang belum bisa kita lakukan dengan terbuka. Hari ini kita diminta untuk masuk kepada kehidupan kita yang paling dalam, mau jujur. Kita mau diminta untuk jujur dan juga mengenali diri kita secara khusus untuk Tuhan. Ya, kita bisa mengaku, dan ya harus mengaku ada inner beauty dalam diri kita setiap orang. Ada juga di dalam hidup kita yang inner beauty tadi mengarah kepada inner life kita juga. Ada. Tetapi persoalannya, sejauh mana itu berkuasa atas pikiran dan hati kita. Sejauh mana itu bisa membentuk arahan dari setiap perlakuan-perlakuan yang kita lakukan. Sejauh mana itu berhasil mempengaruhi otak dan alam tak sadar kita untuk bergerak di dalam setiap hari, setiap waktu, setiap hal yang kita lakukan menjadi kebenaran Tuhan. Itu yang menjadi pertanyaan kita. Atau sejauh mana kita melayani kehendak-kehendak jahat juga dari diri kita. Karena semuanya ada di dalam diri kita. Itulah yang disampaikan oleh Rasul Paulus hari ini kepada kita, dan kita juga boleh mengintip apa yang dikatakan oleh Yesus Kristus saat di Taman Getsemani. Yesus memesankan kepada murid-muridnya karena murid-muridnya selalu tertidur saat Yesus pergi berdoa. Dikatakan dalam Matius pasal 26 ayat 41 dalam bahasa Batak, dungo mahamu jalan martangyang, asa unang bongot hamu tu pangujunan, aina girgirdo nian todii alai galedo yadagi. Kalau fisiknya yang tidur, dungo mahamu, kalau fisiknya yang tidur. Tetapi kalau mindsetnya yang tidur, maka dikatakan dungo mahamu jalan martangyang. Kalau pola pikirnya yang tidur, kalau hidupnya yang tidur, bukan lagi tubuhnya, maka dikatakan dungo mahamu jalan martangyang. Aina girgirdo anggotor di alegaledo yadagi, asa unang bongot kita tu bagasan aka pangucunan. Kita dihardik untuk mengatakan terjagalah, persoalan hidupmu itu luar biasa banyaknya, dan tantangan-tantangan yang menghadangmu luar biasa kuasanya.
Hanya ada satu yang bisa kita lakukan untuk menghadapi semua itu, yaitu dengan doa, yaitu dengan ketekunan kita kepada Tuhan, yaitu dengan pengharapan kita akan kasih dan karunia Tuhan yang hadir dalam kehidupan kita. Maka bukan lagi dengan apa yang aku lakukan, aku akan menerima keselamatan. Bukan lagi apa yang aku lakukan yang harus aku banggakan dalam hidupku, tetapi aku akan membanggakan bagaimana Tuhan berkarya dalam diriku, yaitu anugerah keselamatan. Itu yang mau disampaikan oleh Rasul Paulus kepada kita saat ini. Dan itu juga yang akan kita aminkan, bahwa kita mengatakan pembenaran di dalam kasih Tuhan sajalah yang melayakkan kita boleh masuk kepada kehidupan yang kekal itu. Oleh karena itu, kalau anugerah Tuhan itu yang mau kita bicarakan, kita mau mengatakan bahwa memang hanya Yesus Kristus yang menjadi sitiopata, dialah pegangan hidup kita. Dan berulang-ulang kita harus mengaminkan hanya di dalam Kristus Yesuslah kehidupan yang kita aminkan dalam perjalanan kita sekarang dan sampai Maranatha. Buku Indi nomor 150 akan mengingatkan kita dalam ayat 5, syairnya seperti ini. Saya ido dohonokku dan au na puna au. Saya Yesus do tiopokku pai masahat au. Dan lupa au di Yesusi pai matos hosakku. Ai sonang au disi, kita akan menyanyikan bersama. Dangau na punaaw. Itu pengakuan Paulus setelah dia menjadi orang Kristen, setelah dia percaya kepada Yesus. Bukan aku lagi yang hidup, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Sehingga perlakuan yang baik yang dia lakukan itu bukan lagi ukuran baginya untuk masuk kepada sukacita, kehidupan, keselamatan yang dijanjikan. Tetapi dia mau mengatakan, hal yang baik yang kulakukan itu adalah buah pekerjaan Allah lewat diriku. Dan kalau dia melakukan satu kecil pun kesalahan, dia mengatakan itulah keinginan-keinginan daging yang masih ada dalam diriku juga. Tapi itu adalah kuasa iblis. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kita ada di antara hitam dan putih selalu. Kita ada di antara hitam dan putih, tapi bukan abu-abu. Karena tidak ada abu-abu. Yang ada hitam atau putih. Tidak ada pembenaran diri di sana. Yang ada pengakuan, who am I? Siapakah aku, Tuhan? Maka kalau Paulus berani mengatakan bukan aku lagi yang hidup di dalam aku, bagaimana dengan Bapak, Ibu, saudara-saudara, juga jemaat yang mengikuti ibadah ini lewat live streaming? Apa yang mau kita akui tentang kita? Apa yang mau kita akui tentang peranan Tuhan berkarya lewat hidup kita? Hari ini kita diminta untuk masuk kepada janji-janji pribadi secara iman kepada Tuhan. Sebagaimana nanti Amang dan Inang yang akan berjanji kepada Tuhan saat mau membawa anak-anak dibaptis. Amang dan Inang akan menyaksikan iman percaya untuk menjadi jembatan anak ini masuk ke dalam kerajaan sorga. Dan semua kita sudah mengaku iman percaya kita. Lewat iman percaya itu jugalah kita dikasih jembatan masuk ke dalam kerajaan sorga. Tetapi jembatan itu juga akan menjadi rapuh kalau jembatan itu tidak berbuah dalam kehidupan kita setiap orang. Maka lewat apa yang Amang dan Inang nanti lakukan bagi anak-anak ini,
Itulah juga membawa dia untuk mengatakan, iya, aku dituntun iman orang tuaku memasuki kemuliaan surgawi. Amang inang yang sudah selesai membawa anak-anaknya ke baptisan, apakah tugas kita sudah selesai tentang anak-anak kita? Belum. Bukan karena kita sudah membawa anak kita ke baptisan atau sudah membawa anak kita sampai ke sidi, maka tugas dan tanggung jawab kita secara iman selesai kepada anak kita. Belum. Lewat pengakuan dari Rasul Paulus ini, diperkenankannya dirinya untuk mengaku bahwa apapun yang dia lakukan itu hal yang baik dan kebenaran Tuhan, semuanya itu adalah kesaksian tentang bagaimana dia hidup di dalam Tuhannya, dan itu juga yang menjadi teladan bagi setiap orang yang ada di sekitarnya. Maka setiap orang dia katakan, mari hidup seperti aku hidup di dalam Tuhanku. Itu ajakan oleh Rasul Paulus. Mari hidup seperti dia hidup di dalam Tuhannya. Bapak Ibu Saudara-saudara, kebahagiaan, kemenangan dan sukacita sajalah yang ada dalam nikmat hidup bersama dengan Tuhan. Maka jangan pernah ragu untuk melangkah. Jangan pernah ragu untuk mengaku. Jangan pernah ragu untuk jujur tentang hal apapun yang terjadi dalam kehidupan kita setiap orang. Tuhan menyempurnakannya. Amin, kita berdoa. Dimuliakan namamu Allah Bapa dalam sukacita yang Engkau berikan bagi kami hari ini. Betapa firman-Mu luar biasa menyapa kami tentang kejujuran Rasul Paulus untuk membuka kejujuran kami setiap orang di hadapan-Mu. Bahwa kami ini adalah orang-orang celaka yang sering diganggu dan dikuasai oleh kekuatan iblis untuk melakukan hal yang buruk di hadapan-Mu. Tetapi jauh di lubuk hati kami, jauh di dalam diri kami, Engkau telah menanamkan hal benar bagi kami karena kuat kuasa Roh Kudus-Mu yang telah menyapa kami. Bahkan kehidupan yang telah Engkau anugerahkan lewat Yesus Kristus Tuhan kami. Namun kami sering Bapa sebagai manusia lemah, yang tidak ada bedanya dengan debu tanah karena kami diciptakan dari debu tanah. Kami sering alpa dalam kehidupan bersama dengan Tuhan. Hari ini Engkau menyapa kami untuk kami mampu jujur kepada diri kami sendiri tentang siapa kami di hadapan-Mu dan apa yang kami lakukan. Maka biarkan kami Tuhan bertumbuh dan bertumbuh dan bertumbuh lagi di dalam iman kebenaran yang sudah Engkau berikan bagi kami, dan kami boleh menjadi cahaya kepada setiap orang yang ada di sekitar kami juga. Terpuji namamu Bapa. Layakkan firman yang telah Engkau perdengarkan bagi kami menjadi suluh dan kekuatan, serta memperbaharui hikmat yang ada dalam diri kami juga untuk selalu setia mengikuti-Mu. Berkati juga Bapa orang tua yang akan membawa anaknya dalam baptisan kudus. Biarlah lewat iman orang tua nantinya anak-anak ini boleh bertumbuh hanya setia kepada-Mu saja. Terpuji namamu, sempurnakan doa kami dalam Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami. Amin. Kita puji Tuhan dan kita serahkan persembahan 2A dan sosial huria 2B. Masuk hati Tuhan,
merupakan persiapan untuk memasuki baptisan kudus. Nanti saat bernyanyi nomor 146 ayat 1 dan ayat 2, orang tua yang akan membawa anak kepada baptisan dimohon untuk bangkit berdiri. Kita bernyanyi. Kita berdoa. Ya Bapa kami yang di surga, kami datang membawa anak-anak ini kepadamu. Kasihanilah dan terimalah mereka menjadi anak-anak-Mu. Berkati dan kuatkanlah mereka di dalam perjalanannya menuju kehidupan yang kekal. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara, orang tua dari anak-anak yang akan dibaptiskan, dengarkanlah firman Tuhan Yesus. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Dengarkanlah juga firman Tuhan Yesus seperti yang tertulis dalam Injil Markus. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Dan akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka. Sebab orang-orang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Lalu ia memeluk anak-anak itu dan meletakkan tangannya atas mereka. Oleh karena itu, saudara yang membawa anak untuk dibaptis, ikrarkanlah iman percayamu. Saudara-saudara, jawablah pertanyaan ini. Apakah saudara-saudara menghendaki agar anak-anak ini dibaptiskan ke dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus? Jawablah. Apakah saudara-saudara bersedia membimbing anak-anak ini agar mereka mengetahui dan melakukan firman Allah? Jawablah. Apakah saudara-saudara bersedia menyuruh anak-anak ini ke gereja dan membesarkannya dalam pengajaran Kristen Protestan agar mereka menjadi anggota jemaat yang hidup dalam Yesus Kristus? Jawablah. Jika demikian, marilah kita menyerahkan mereka kepada Tuhan melalui pembaptisan kudus.
Mateo, Yeremia, Marpaung. Tanaya Jevina Nauli Marpaung, aku baptis engkau ke dalam nama Allah Bapa dan ke dalam nama anaknya yang Yesus Kristus dan ke dalam nama Roh Kudus. Amin. Dilakukan. Kembali dan masih berdiri. Kita orang tua masih berdiri dan kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, dalam Yesus Kristus Tuhan kami telah menyerahkan anak-anak ini kepadamu dan Engkau telah menerima mereka menjadi anak-anak-Mu melalui baptisan kudus ini, agar mereka menjadi warga jemaat Kristen di dunia ini dan menjadi pewaris kehidupan kekal. Curahkanlah kasih-Mu kepada orang tua mereka, kuatkanlah mereka mendidik anak-anak ini supaya hidup sesuai dengan kehendak-Mu, agar mereka bersama-sama mewarisi hidup yang kekal. Amin. Kita bangkit berdiri dan kita bernyanyi. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Ya Bapa kami yang di surga, kuasailah seluruh jemaat Kristen dengan Roh Kudus, agar kehendak-Mu senantiasa dinyatakan di dalam persekutuan kami, sesuai dengan firman-Mu. Kuatkanlah iman dari setiap orang percaya, supaya mereka semakin mengerti dan taat kepada firman-Mu, juga mereka semakin mengenal hidup yang datang daripada-Mu. Berkatilah para murid yang ingin masuk ke dalam kerajaan-Mu,
dan mereka yang akan mengucapkan kesaksian tentang imannya, agar mereka menjadi anggota yang hidup dan taat di dalam jamaat-Mu. Berkatilah juga firman-Mu yang diberitakan kepada sekalian orang penyembah berhala dan orang yang di sekitar kami yang belum menerima karya keselamatan-Mu, agar kerajaan-Mu semakin berkembang dan menaklukkan kerajaan iblis. Berkatilah pemerintah dan seluruh aparatnya yang memerintah kami. Anugerahilah mereka kebijaksanaan yang daripada-Mu, agar mereka dapat menerapkan aturan-aturan yang baik demi kemuliaan nama-Mu. Berkatilah jemaat ini dengan segala pekerjaannya. Demikian juga para orang tua, pemuda dan pemudi, serta anak-anak yang sedang mempelajari firman-Mu. Berkatilah juga segala yang kami kerjakan, dan jauhkan segala sesuatu yang menyesatkan hidup kami. Kasihilah kami ya Tuhan, curahkanlah hujan pada waktunya sesuai dengan kasih setia-Mu. Kasihani dan sertailah kami pada saat-saat ketakutan akan pengaruh dan akibat wabah penyakit yang ada. Janganlah murka-Mu menimpa kehidupan kami. Kasihanilah para janda dan yatim piatu. Tolonglah mereka yang miskin, mereka yang sakit, dan mereka yang sengsara karena penderitaan yang pahit. Engkaulah ya Tuhan Allah, Bapa dan pelindung mereka, karena Engkaulah pohon kehidupan manusia. Oleh sebab itu jangan biarkan kami disesatkan oleh kuasa iblis, melainkan kuatkanlah kami melawan pikiran kami yang jahat, agar supaya kami layak untuk masuk ke dalam kerajaan-Mu. Kabulkanlah doa kami ini ya Allah, dalam Yesus Kristus Juru Selamat kami, yang dipermuliakan bersama-Mu dan Roh Kudus sampai selama-lamanya. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.